Mobil melaju ke rumah sakit. Dalam perjalanan, ku lempar pandangan keluar jendela kaca. Susah menahan hati agar tak ingin melihat wajah suami yang sangat aku benci. Mungkin ini namanya cinta berdekap dengan benci. Bahkan rasa benci ini semakin dalam dan bisa jadi suatu saat akan lupa apa rasanya mencintai. Kok dari tadi diam aja, Run? Aku salah apa? Tanya Mas Ferry, membubarkan keheningan. Akhirnya ia menyadari betapa aku muak melihatnya. Aku hanya lagi memikirkan ayah, Mas. Jawabku, baru mengalihkan pandangan padanya. Oh, aku kira aku punya salah apa. Lalu ia fokus lagi ke depan menyetir. Emang Mas merasa punya salah padaku? Ku tatap wajahnya, ingin melihat ekspresinya. Aku enggak kok. Kita baru 2 hari menikah dan rasanya enggak ada masalah. Inilah ciri manusia berbohong, bicara dengan suara gugup dan tak berani menatap mata lawan bicara. Oh, ngapain juga Mas tanya kalau merasa tak bersalah? Bukan gitu sayang, aku hanya tak ingin kamu bosan padaku. Kamu ngomong apa sih Mas? Wajah tampan sepertimu, mana bosan aku memandangnya. Mas Ferry tersenyum, pasti ia merasa melambung dengan pujianku. Aku seperti seorang yang sangat mencintainya, padahal aku sangat terluka. Silahkan kau senang dengan pujianku. Senyum dan tawamu akan berubah menjadi tangis mengharapkanku nantinya. Aku janji tak akan minta cerai sebelum kamu betul-betul merasa cinta padaku. Kalau rasa cinta itu kau rasakan, maka kau akan kucampakkan. Biar pelan, tapi aku berhasil. Jika gagal lagi, jangan pernah berhenti hingga keberhasilan pasti kurai. Mendengar hinaan mereka tadi di ruang makan membuat aku berpikir akan melakukan perawatan diri ke salon dan fitness. Mas Ferry terlihat melambung saat kupuji ketampanannya. Jika selama ini ia yang sering memujiku karena rayuan demi menaklukkan aku, sekarang saatnya senjata itu dikembalikan. Apa yang ia ajarkan, itulah yang aku tanamkan. Ya, mungkin ini namanya senjata makan tuan. Kamu bisa aja. Selama ini baru sekarang aku mendengar kamu memujiku. Apa salahnya memuji suami sendiri? Aku sangat bahagia memiliki suami tampan dan juga sangat pengertian. Sebenarnya ini bukan sifatku memuji atau menggombal, tapi apa salahnya kalau dilakukan? Lagian juga sangat menyenangkan bermain dan bermain. Aku bahagia sekali bisa menikahimu, Runi. Aku janji akan berusaha menjadi suami yang baik, ucapnya, melihatku sekilas, lalu fokus lagi ke depan menyetir mobil. Tentu kamu bahagia karena berharap harta ayahku, Mas. Akan kulakukan berpura-pura bodoh atau lugu demi menaklukkanmu. Oh iya, Mas, aku kepikiran untuk ikut fitness. Benar juga kata Kak Yona, aku harus menguruskan badan agar gaun itu cocok denganku. Hah, gak usahlah Run, gini aja aku udah cinta kok. Bohong kamu Mas, biar nanti kalau ada acara bertemu temanmu, aku percaya diri karena menggandeng suami tampan. Oh, hehehe, ya udah, terserah kamu aja. Tapi jaga kesehatan. Fitness juga atur pola makan, Run. Ya, Mas.
Mobil memasuki area parkir rumah sakit. Kami keluar dari mobil dan melangkah menuju ke ruangan rawat ayah. Semoga ayah lebih baik dari sebelumnya. Aku melangkah di samping Mas Ferry. Ia menggandeng tanganku. Tak terlihat risih. Justru ia seperti senang dengan ciri khas senyum memikat melirikku sesekali. Saat berpapasan dengan beberapa orang wanita, mata mereka malah melirik ke Mas Ferry. Aku seperti berjalan dengan seorang idola. Ferry. Tiba-tiba seorang wanita menepuk pundak Mas Ferry kala ia berpapasan dengan kami. Wanita itu cukup manis dengan tubuh langsing dan rambut lurus sebau. Akan tetapi Mas Ferry tiba-tiba melepaskan tanganku. Salsa, apa kabar? Lalu mereka bersalaman seperti teman lama yang baru bertemu lagi. Kamu udah nikah ya? Kok nggak undang-undang aku? Iya, maaf. Lagian aku lupa di mana rumahmu. Kan bisa melalui WA reunian. Terus istrimu... Wanita itu mengalihkan pandangan padaku. Iya, kenalkan ini istriku. Mas Ferry menunjukku. Runi, ucapku mengulurkan tangan. Bukannya menyambut tanganku, wanita itu malah melihatku dari ujung kaki sampai ujung rambut. Emang ada yang aneh? Salsa, Mas Ferry melambaikan tangan depan wajah wanita itu, hingga ia tersentak. Oh, iya, aku Salsa. Barulah ia menjawab uluran tanganku. Sangat terlihat Salsa memandang miring seolah aku adalah seorang saingannya. Bisa jadi ia juga penggemar Mas Ferry. Siapa yang sakit, Fer? Tanya Salsa. Aku malah dicuekin. Ayah mertua. Kalau gitu kami permisi dulu, Sal. Oke, ntar jangan lupa komen WA grup ya. Wanita itu terlihat seperti berusaha memikat Mas Ferry. Gestur tubuh dan suaranya terdengar agak manja. Apakah seperti ini semua wanita yang mengenal Mas Ferry? Takluk seperti aku. Oke, jawab Mas Ferry di sela senyum. Lalu kami melanjutkan melangkah ke ruang inap ayah. Salsa hanya teman kuliah dulu. Sebenarnya ia suka padaku. Tapi itu lagi, aku gak suka dia, Run. Tuh kan, firasatku benar. Kamu mau menunjukkan betapa aku beruntung menikah denganmu, Mas. Maaf, kali ini aku tak terpengaruh. Oh, pantas ia menatapku kurang suka. Lagian kamu ganteng sih, Mas. Aku mulai merangkul tangannya melangkah, seolah sedang bermanja. Tapi aku tipe yang betah dengan satu wanita. Bohong, lanjutkanlah, Mas. Maka aku akan melanjutkan juga yang menjadi tujuanku. Pintu dibuka. Kami masuk ke ruang rawat ayah. Terlihat ayah sudah duduk di tempat tidur dan Ibu Asy menyuapi potongan buah. Seandainya mereka tahu tentang perselingkuhan Mas Ferry dan Kak Gina, mungkin ini membuat Kak Gina terusir dari rumah. Aku yakin ayah tak akan membiarkan aku terluka. Ayah udah mulai baikan, Run, ucap ibu. Alhamdulillah, kapan ayah bisa pulang, Bu? Aku berdiri di samping ayah sambil memijit pelan bahu ayah. Ayah pengennya besok, tapi belum diizinin, Run, timpal ayah. Dokter belum izinin kok, ayah malah minta pulang, tanya Mas Ferry. Bosan di sini, Ferry. Kan ada ibu yang nemenin ya. Ibu menyuapi lagi potongan buah itu ke ayah. Iya ya, kalau masalah perusahaan jangan khawatir.
Aku bisa menghandle semuanya. Kalau ayah izinkan, timpal Mas Ferry. Ya ampun, jadi ini niatnya ikut ke rumah sakit. Ingin bicara langsung ke ayah tentang posisinya di perusahaan. Boleh itu, biar ayah nggak banyak kepikiran lagi. Ibu Asi menyetujui keinginan Mas Ferry yang membuat Mas Ferry tampak senang. Lagian pegawai sekarang, kalau tak diperlihatkan wewenang kita bisa bersikap tak menghargai pimpinan, ya. Contohnya tadi, aku mau menjamu teman kuliah karena mereka berkunjung lantaran tak datang ke pesta pernikahan. Malah dipersulit Radit. Wow, ia mengadu langsung ke ayah. Bukan dipersulit, Mas, tapi Mas Radit menjalankan aturan perusahaan, belaku. Tapi tetap aja, ia tak menghargaiku sebagai suamimu, Runi. Andaikan ia tahu itu permintaanku ke Mas Radit. Iya tuh Runi, Radit hanya anak bija, kok kelihatan lebih penting dari Ferry. Bu Asi sepertinya juga tak menyukai. Jangan ngomong gitu, Bu. Radit sudah kuanggap seperti anak. Yes, ayah membela juga akhirnya. Tentu saja karena Mas Radit dari SMP disekolahkan ayah. Selama ini ia juga baik. Tapi ya, aku merasa Radit bersikap memusuhiku dengan melarang inilah itulah. Mas Ferry bicara, terlihat sangat kesal. Tadi mungkin tak puas dengan jawabanku hingga masalah ini langsung sampai ke ayah. Wah, itu sudah keterlaluan ya. Masa Radit gitu? Ayah harus bersikap tegas dan beri tanggung jawab pada Ferry agar jadi pimpinan menggantikan ayah. Iya, nanti ayah akan bicara dengan Radit. Yang penting kamu urus perusahaan kita biar makin maju, Fer. Ayah mulai berbaring. Terlihat ayah menghela nafas besar berulang kali, seperti sesak nafas. Biar nanti aja dibicarakan. Ayah harus istirahat. Kalau tidak diberitahu sekarang, nanti Radit akan bersikap mentang-mentang loh, Run. Iya, Bu. Tapi itu bisa dibahas nanti. Karena ayah jangan diberi beban pikiran. Di sini aku kesal karena Bu Asi seolah tak mengerti. Lagian apa untungnya membela Mas Ferry? Gak apa-apa kok. Kita bisa bahas sambil ayah berbaring. Ayah seperti merasa tak enak atau patuh ibu sih. Tidak bisa. Aku tak ingin ayah menyetujuinya. Aku harus cari cara agar itu tak terjadi. Fer, nanti kita bahas lagi setelah ayah bertemu Radit. Baiklah ya, pokoknya aku akan memberikan yang terbaik untuk perusahaan. Ayah jangan khawatir. Ya, aku juga pengen urus perusahaan di rumah membosankan. Ini hanya usahaku agar Mas Ferry tak bersikuku meminta jabatan penuh. Loh, kamu tuh istri. Ya di rumah aja, Run. Aku gak mau kamu capek. Sok perhatian. Bilang aja kamu mau kuasai perusahaan ayahku, Mas. Iya itu, Run. Biarlah Ferry yang kerja. Lagian ada Radit juga yang membantu. Ayah juga menyetujui ucapan Mas Ferry. Tapi ya, Runi, ayah dan Ferry benar. Biarlah suamimu yang kerja. Ibu Asi mempersulitku berucap lagi. Jadi gimana ya? Aku bisa memegang penuh hak di kantor. Ya, lakukan yang terbaik buat perusahaan kita, Ferry. Jika ada sesuatu, kerjasamalah dengan Radit. Kalau bisa, aku minta surat kuasa biar Radit tahu. Ya, nanti kita urus.
Mas Ferry langsung tersenyum seperti mendapatkan kemenangan. Sepertinya aku harus membiarkan ia merasa di atas sebelum aku buang. Yang penting perusahaan bukan milik dia. Setelah mendapatkan waktu yang tepat, aku akan bicara dengan ayah. Mas Ferry berpamitan balik ke kantor. Sementara Bu Asi pulang, nanti Kak Yona yang menggantikan menjaga ayah. Sesuai pesan Kak Yona tadinya. Runi, sepertinya ayah sudah lelah mengurus perusahaan. Tapi sepertinya Ferry sangat bersemangat dan ia juga suamimu. Apa sebaiknya ayah serahkan semua tanggung jawab pada Ferry? Jangan, ya. Jawabku spontan. Hah? Alis ayah bertaut menatapku. Maksudku, ini terlalu cepat. Lagian Mas Radit juga bisa membantu kok, ya, polesku. Iya, tapi sekarang ini Ferry suamimu. Jika aku bongkar perselingkuhan Mas Ferry dan Kak Gina sekarang, terlalu cepat, dan mereka belum merasakan pembalasan dariku. Biar pelan, tapi aku puas. Lagian kondisi ayah belum keluar dari rumah sakit. Ayah, aku juga berniat ingin tekun di perusahaan. Sebenarnya bagus, tapi Ferry kan ada. Ngapain kamu capek-capek? Aku ingin jadi wanita karir ya. Ketemu teman, pasti yang dibicarakan dunia kerja. Ini hanya alasanku saja. Bicara sama Ferry, biar ia bisa membimbingmu. Iya ya, makasih. Syukurlah, ayah akhirnya menyetujui. Jika bicara depan Mas Ferry dan Bu Asi sulit, pasti Mas Ferry yang benar. Tiba-tiba ponselku berdering hingga pembicaraan ini terhenti. Kulihat ke layar ponsel. Mas Radit nelpon. Sebentar ya, lalu aku menempelkan ponsel ke daun telinga. Ya, Mas, jawabku di ponsel. Runi, benar Pak Gala mempercayakan perusahaan pada Ferry. Iya, Mas, tapi hanya untuk sementara aja, jawabku. Ayah terlihat menyimak perkataanku. Berarti aku nggak bisa nolak ia minta uang, Run. Ia minta buat keperluan apa, Mas? Katanya keperluan dinas. Ia juga bilang mau ke daerah lihat cabang di sana besok. Ya nggak apa-apa, Mas. Jika itu urusan kerjaan, nggak masalah. Baiklah, salam untuk Pak Gala. Nanti malam aku ke rumah sakit. Ya, Mas. Setelah mengakhiri pembicaraan, aku memasukkan ponsel ke tas. Ada apa, Run? Radit ngapain? Tanya ayah. Tanya masalah Mas Ferry ya. Mas Ferry mau cek cabang besok dan butuh biaya perjalanan dinas, jawabku. Ferry dan Radit sama-sama orang kepercayaan ayah. Bilang Ferry agar bisa kerjasama dengan Radit. Iya, ya. Pulang dari rumah sakit, aku mendaftar masuk fitness. Mulai besok, aku sudah bisa menekuni kegiatan baru ini. Tentu ke salon juga rutinitasku. Jalanan kelihatan ramai. Duduk di bangku belakang, ku nikmati setiap pemandangan di luar kaca jendela mobil taksi online. Sebentar lagi malam. Aku masih seperti ini dengan sebuah luka dan dendam yang semakin dalam. Ingin rasanya menjerit dan menampar keduanya, tapi semua tidak akan membuat aku menang. Bu, aku rindu batinku mengingat almarhum ibu. Malam ini bintang bertaburan di langit. Indah sekali. Bintang itu berada di langit gelap, tapi ia tetap bercahaya memberi warna terang. Di balkon ini aku berdiri, sekedar menikmati keindahan ciptaan Tuhan, meskipun dingin udara mulai menyentuh kulit.
Sayang, kok malah berdiri di sini? Tiba-tiba Mas Ferry memelukku dari belakang. Lihat bintang itu, Mas. Sangat indah. Ia bercahaya meskipun di sekitarnya gelap. Iya, tapi buat apa kita melihat itu? Alangkah baiknya kita masuk. Di sini dingin. Terdengar nafas itu seperti menggebu, inginkan kehangatan dariku. Tapi sayang, aku sudah tak menginginkannya. Justru jijik jika ia menyentuhku. Bayangan video itu masih segar dalam ingatan. Mas, aku sedang datang bulan. Maaf ya, tiba-tiba pelukan dilepas. Yah, baru juga malam ketiga. Tapi gak apa-apa. Yang penting aku masih bisa memelukmu dalam tidur. Biar tidurku nyenyak. Ucapan yang membius wanita. Tapi kali ini aku tak akan terpengaruh lagi. Malam aku terbangun karena kehausan. Setelah bangkit duduk, baru disadari Mas Ferry tak di sampingku. Apakah ia bersama Kak Gina malam ini? Apakah aku bernasib sama dengan Mas Bobby yang ditinggal sedang tidur? Namun rasa penasaran membuatku ingin mencari di mana keberadaan Mas Ferry. Aku melangkah menuruni anak tangga. Tak terlihat satupun orang di ruang tengah. Kehausan membuatku langsung ke ruang makan. Namun baru menginjakkan kaki di ruang makan, terlihat Bu Asi sedang duduk sambil minum kopi. Ia sendirian, tapi ada 2 cangkir kopi di meja. Dengan siapa Bu Asi minum kopi? Apakah Mas Ferry? Belum tidur, Run, tanya Bu Asi dengan santai. Aku terbangun karena haus, Bu, jawabku sambil mendekat. Tapi tak terlihat ada Mas Ferry di ruangan ini. Biar ibu tuangkan airnya. Bu Asi mengambil gelas yang sudah tersedia di meja ini, lalu menuangkan air dari teko. Namun ada sebuah pemandangan yang mengganggu mataku, yaitu ada bekas merah di leher Bu Asi. Bekas merah itu mirip dengan bekas merah di dadaku yang dibuat Mas Ferry kala malam pertama kami. Rambut terikat hingga aku bisa melihat jelas leher ibu tiriku ini. Tak mungkin deh Bu Asi juga selingkuhan Mas Ferry. Tapi jejak di leher itu... tak mungkin Bu Asi juga selingkuhan Mas Ferry. Selama ini ia terlihat baik dan setia pada ayah. Bu Asi termasuk ibu-ibu yang suka perawatan diri sama dengan kedua putrinya. Hanya saja, masa ibu dan anak selingkuhan suamiku? Ini, Bu Asi menyodorkan segelas air putih padaku. Oh, makasih Bu, jawabku sambil menerima gelas itu, lalu langsung meminumnya sampai habis. Ibu minum kopi sama siapa? Aku mulai duduk. Oh, ini minuman ibu juga, Runi. 2 cangkir. Aneh saja, Bu Asi minum kopi malam-malam begini 2 cangkir sekaligus. Pasti bohong, tapi aku tidak punya bukti kebohongannya. Hanya keberadaan Mas Ferry yang tidak aku jumpai di kamar. Iya sih, ibu sulit tidur karena memikirkan ayah. Lalu Ibu Asi meneguk kopinya. Ia terdengar gugup. Oh, sebaiknya ibu tidur. Ayah pasti baik-baik saja. Aku bangkit berdiri. Malam besok biar aku yang jagain ayah. Ibu istirahatlah. Kamu yakin? Ya Bu, sangat yakin, jawabku, lalu berlalu. Aku menaiki anak tangga menuju ke kamar. Setelah aku menutup pintu nanti, diam-diam akan kembali ke bawah melihatnya.
sambil membawa ponsel untuk merekam. Bisa jadi sikap suka selingkuh Ibu Asi menurun ke Kak Gina. Mungkin. Dari mana sayang? Loh, Mas Ferry sudah berada di ranjang. Mas, tadi di mana? Aku lagi di kamar mandi. Emang ada apa sih? Aku mendekati ranjang, lalu mulai merebahkan tubuh di sana. Aku kira Mas kemana pula. Hah? Emang aku kemana lagi sayang? Ya nggak tahu juga, kan hanya Mas yang tahu. Kamu ada-ada aja. Udah, aku ngantuk. Besok harus segera ke kantor. Lalu Mas Ferry memejamkan mata. Apakah dugaanku salah? Ibu Asi bukan selingkuhan Mas Ferry, karena tak mungkin Bu Asi seperti itu. Ia sudah jadi nenek dan Mas Ferry pantas jadi anaknya. Bersambung.